Lapar banget, mah. Rio menggeliat di bangku belakang mobil, tangannya memeluk perut yang berbunyi keras. Bu Ati menoleh dari kursi depan, kerutan di dahinya semakin dalam. Tahan sebentar ya, sebentar lagi pasti ketemu tempat makan ya. Ah, mama dari tadi bilang sebentar lagi, sebentar lagi. Tapi ini udah hampir setengah jam. Kita cuma lihat pohon sama jalanan gelap. Dinda membuka jendela, udara lembab menyusup masuk, hanya deru mesin dan gesekan ban di aspal yang memecah kesunyian. Pandika mencekram setir lebih erat. Matanya memindai kiri kanan jalan, mencari tanda kehidupan di antara barisan pohon yang berdiri seperti penjaga dalam kegelapan. Bulan sabit yang redup nyaris tersembunyi awan. Ini jalan alternatif, memang sepi. Suaranya pelan, lebih seperti meyakinkan diri sendiri. Tadi di radio bilang, tol Cikampek macet total sampai pagi. Aku juga mau pipis, Pak. Rio merengek lagi, kali ini dengan suara yang hampir menangis. Bu Ati menghela nafas panjang. Mas, kita cari tempat berhenti aja ya. Warung kecil-kecilan juga gak apa-apa. Yang penting aman. Pak Andika mengangguk. Meski wajahnya tetap tegang, jam di dashboard menunjukkan pukul 1:43. Tidak ada satupun kendaraan dari arah berlawanan. Lampu depan mobil menyapu pepohonan dengan akar yang menjulur seperti jemari keriput. Bu Ati mencondongkan tubuh ke depan, alisnya berkerut sambil menatap ke arah yang sama dengan Pak Andika. Mas, itu apa ya? Suaranya bergetar pelan. Kayak ada cahaya aneh di sana. Matanya menjepit, mencoba menangkap bayangan samar yang berkilau di balik pepohonan gelap. Kayak warung makan deh. Pak Andika menginjak rem perlahan. Di kejauhan tampak sinar kekuningan. Bukan lampu jalan, tapi cahaya yang bergoyang seperti nyala Petromax. Sebuah bangunan kecil berdinding kayu muncul dalam pandangan. Papannya menggantung di depan. Warung Bamina, sedia makan dan minum hangat. Papan itu bergoyang tertiup angin, mengeluarkan bunyi derit memilukan. Bangunan warung itu terjepit di antara pohon-pohon besar tanpa ada kendaraan lain di sekitaran. Tapi dari celah-celah papan, cahaya hangat menyembul keluar. Pak Andika meminggirkan mobil di tanah berkerikil, mesinnya masih hidup. Yakin nih, kita mau berhenti di sini. Pak Andika melirik istrinya dengan alis terangkat. Tempatnya aneh ya. Kita nggak punya pilihan lain, Mas. Anak-anak udah lapar dan dia juga mau pipis. Bu Ati melepas sabuk pengamannya, menatap warung sederhana yang berdiri sendirian di pinggir jalan yang gelap. Lagi pula ada orang kok. Tuh lihat, lampunya nyala. Serem, Pak. Dinda bergidik, matanya membesar menatap bangunan reot itu. Kok bisa-bisanya ya ada warung kayak gitu di tengah hutan? Tuh kan, Dinda juga ngerasa aneh ya. Pak Andika mendesah lalu mematikan mesin mobil. Tapi udahlah, kita cepet aja. Udara malam menyambut mereka. Rio menggigil dalam gendongan ayahnya, memeluk leher Pak Andika erat-erat. Langkah mereka mendekat ke warung. Kerikil berderak di bawah kaki. Dinda memegang lengan ibunya ketika pintu warung terbuka perlahan tanpa ada yang menyentuh. Mah, bisik Dinda, suaranya terdengar lirik. Tenang nak, ucapnya pelan, mencoba tersenyum meski bibirnya gemetar dan wajahnya pucat. Sosok perempuan tua muncul dari balik pintu, rambutnya memutih, wajahnya keriput, matanya hitam legam, tidak berkedip saat menatap keluarga itu. Selamat malam. Suaranya serak, pelan, tapi dingin tanpa emosi, seperti diucapkan oleh seseorang yang tak benar-benar menyambut. Silakan masuk. Capek ya nak? Perjalanan jauh pasti. Matanya menatap tanpa berkedip. Pak Andika terdiam. Ada sesuatu yang dalam suara itu yang membuat tengkuknya merinding. Kami cuma mau makan sebentar, Bu. Anak saya juga mau numpang ke toilet, ucap Pak Andika. Di warung saya ada semuanya, jawab si nenek sambil tersenyum. Ia melangkah mundur membuka jalan. Ayo, silakan.
Interior warung remang-remang diterangi petromax dan juga lilin yang menari. Dinding kayu gelap, aroma aneh mengambang di udara, tapi anehnya hawa di dalam hangat seperti pelukan. Di pojok ruangan, dua sosok duduk membelakangi mereka, diam, tak bergerak sedikit pun, bahkan punggung mereka tidak naik turun seperti orang bernapas. Dinda mencolek lengan Buati. "Mah, orang itu dari tadi nggak ngapa-ngapain." Buati menoleh sekilas, lalu cepat-cepat memalingkan wajah, jantungnya berdegup cepat. "Udah jangan dilihat, mungkin mereka lagi capek." "Mau makan apa? Ada mie rebus, teh panas, kopi dan juga gorengan," kata si nenek. Semuanya boleh, yang penting cepet ya Bu," saut Pandika sambil menurunkan Rio dari gendongannya. "Toiletnya di mana ya?" Rio menggeliat gelisah, tangannya memegangi perut. "Lewat belakang, jalan lurus aja, ada pintu kecil," jawab Mamina. Matanya menatap Rio terlalu lama. "Tapi jangan lama-lama." "Makasih Bu." Pandika menggandeng Rio ke belakang. Sementara itu Dinda duduk di kursi panjang. Matanya menyapu ruangan, melihat rak kayu berisi botol-botol berisi cairan berwarna aneh. Boneka-boneka kain menggantung di dinding. Wajah mereka sudah pudar, dan di pojok jam tua yang berdetak dengan suara nyaring. "Mah, itu jamnya aneh banget," Dinda berbisik. Buati melirik, lalu tersentak mundur. Ya, jarum jam menunjukkan pukul 2:10, lalu mundur jam 2:09, lalu jam 2:08. Mereka saling berpandangan, dada Buati naik turun cepat. "Ini cuma capek. Kita cuma capek," gumamnya pelan mencoba meyakinkan diri. "Udah, lebih baik diem, jangan ngomong apa-apa." Mbak Mina pun kembali dengan membawa nampan besar, mie rebus yang mengepul dengan aroma menggoda, teh manis beraroma bunga melati, dan sepiring tempe goreng kemasan yang tampak renyah sempurna. "Ayo dimakan, masih hangat," ucap Mbak Mina, senyumnya melebar menampilkan deretan gigi yang menghitam dan ompong. Aroma mie rebus menyebar di udara, tapi entah kenapa tidak mengundang selera. Pandika dan Rio kembali ke meja. Wajah Pandika tampak pucat, sorot matanya gelisah. "Toiletnya aneh," katanya pelan. "Ada banyak pintu, semua ketutup, tapi akhirnya ketemu juga." Rio hanya diam, memeluk lengannya sendiri, tangannya gemetar. Mereka pun mulai makan. Lapar mengalahkan segala keraguan, dan anehnya rasa makanan itu lezat luar biasa. Minyak gurih dengan rasa yang seolah tak pernah mereka cicipi, tempenya renyah dengan bumbu yang sempurna, teh panas menenangkan tenggorokan. Pada suapan ketiga, Rio berhenti. Sendoknya tergantung di udara, tak jadi masuk ke mulut. Bah, bisik Liri. "Orang itu kok ngambang?" Pandika menoleh cepat, mengikuti arah pandang anaknya, matanya menjipit, mencoba menerobos keremangan di sudut warung. Di sana, di dekat rak rokok dan deretan toples kaca tua, seorang lelaki berdiri membelakangi mereka, diam, melayang beberapa sentimeter di atas lantai kayu. Bayangannya tak jatuh ke lantai. Pak Andika mendadak merinding, tangannya otomatis menahan Rio. Jangan dilihat ya, makan aja cepet." Dari dapur terdengar suara rebusan, lalu terdengar juga suara tawa, serak dan panjang, tawa yang tak jelas dari siapa. Dinda berdiri, sendoknya terjatuh ke lantai, Buati membeku di tempat duduk. Pandika menoleh ke arah Mbak Mina dengan mata melebar ketakutan, tapi warung itu mulai berubah. Dinding kayunya retak-retak, catnya mengupas seperti kulit ular yang berganti, lilin-lilin berkedip cepat seperti mata yang berkedut, Petromax mulai meredup, dan jam tua itu kini menunjukkan pukul 12 malam. Jarumnya berhenti bergerak. Udara menjadi dingin menusuk, aroma dupa berganti menjadi bau tanah kuburan.
Kita harus pergi, kata Pandika dengan suara bergetar. Ia berdiri terburu-buru menarik lengan Rio. Tapi ketika mereka menoleh ke arah pintu, pintu itu sudah menghilang. Bukan tertutup, melainkan benar-benar hilang. Dinding kayu berdiri utuh di tempat pintu seharusnya tidak ada celah, tak ada engsel, tak ada jejak apapun. Buati berdiri terpaku. Dinda mulai menangis. Mas, ini gak masuk akal, bisik Buati panik. Rio menunduk, tangannya menunjuk ke arah lantai. Tadi orang itu ngambang, dia nggak ada bayangannya, Pak. Di balik mereka, suara langkah mendekat pelan terseret. Lalu suara Mbak Mina terdengar terlalu dekat. Mau tambah minyak? Masih hangat toh. Mbak Mina masih berdiri di tempatnya, tapi wajahnya kini berubah. Kulitnya transparan, memperlihatkan pembuluh darah hitam di bawahnya. Matanya menjadi 2 lubang kosong. Kalian sudah makan makanan saya, suaranya bergema dari segala penjuru. Sekarang kalian bagian dari warung saya. Rio menangis dalam pelukan ayahnya. Dinda merapat ke ibunya di pojok ruangan. Sosok kedua mulai bergerak perlahan menoleh ke arah mereka. Wajahnya wajah manusia tapi kosong. Mata, hidung, mulut, semuanya hanya lubang gelap. Pandika menyadari dengan ngeri, ya, mereka bukan sedang berada di warung biasa, atau mungkin mereka tak lagi berada di dunia yang sama. Buati merasakan dengan Rio gemetar di pelukannya, nafasnya tersengal, matanya menatap kosong ke arah warung yang kembali berdiri di hadapan mereka. Papan kayu tua itu seolah mengejek, huruf-hurufnya pudar. Warung Bamina tampak berkilau samar di bawah cahaya Petromax. Rio, tutup mata, jangan lihat, bisik Buati cepat menekan kepala anaknya ke dadanya. Jantungnya berdetak tak karuan, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Buati menggenggam tangan Rio erat, mencoba menarik nafas tenang meski tubuhnya gemetar. Mah, kenapa kita balik lagi? Kenapa? Buati menoleh, hatinya seperti runtuh. Ya, meja tempat mereka duduk tadi masih di depan mereka. Mangkuk, mie yang setengah habis, gelas teh berembun, bahkan jejak sendok Rio yang jatuh ke lantai. Mereka berjalan menjauh, tapi entah bagaimana kembali lagi ke tempat semula. Kita nggak keluar-keluar, Ma. Suara Rio nyaris pecah. Tadi kita udah lewat dapur, udah ke samping, tapi balik lagi ke sini. Langkah menyeret terdengar lagi. Kali ini lebih berat, lebih dekat. Dari arah dapur, sosok hitam tinggi perlahan muncul. Wajahnya tak jelas, matanya merah menyala. Rio mulai menggigil. Ma, itu bukan orang, Ma. Buati tak bisa menjawab. Kakinya terasa berat, seolah tertanam di tanah di sekelilingnya. Pohon-pohon menjulang. Tidak ada celah, tidak ada jalan keluar, hanya kegelapan. Dari dalam warung, suara langkah kaki Pandika bergema. Ia berlari di lorong yang tak berujung. Namanya terpanggil berkali-kali oleh suara Dinda yang semakin lemah. Dinda, Dinda, kamu di mana? Teriak Pandika panik. Suaranya menggema di ruangan yang tiba-tiba saja terasa dingin. Suaranya memantul, menciptakan gema yang aneh. Pak Andika berhenti sejenak, nafasnya memburu. Dinding di sekelilingnya berubah. Tadi kayu, sekarang batu berlumut. Tadi ada rak sepatu, sekarang ada lukisan keluarga yang wajahnya kabur. Langkahnya terhenti ketika mendengar isakan pelan. Papa, Pandika menoleh cepat. Dinda duduk meringkuk di ujung lorong, memeluk lututnya, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Papa, aku takut. Aku nggak bisa keluar. Suara Dinda lirih dari balik lorong gelap. Pandika berlari menghampiri, menembus bayangan dan aroma lembab menyesakan dada. Dinda, syukurlah. Ia segera memeluk putrinya erat. Ayo, kita keluar dari sini. Tapi Dinda menggeleng cepat, nafasnya tersengal. Nggak bisa, Pak. Lorongnya berubah terus. Tadi aku jalan lurus, belok kanan, tapi aku ujung-ujungnya balik ke sini lagi. Pandika menatap ke arah lorong gelap panjang, tak masuk akal. Dia menarik nafas dalam-dalam, mencoba tenang meski tubuhnya ikut gemetar. Ia memeluk Dinda lebih erat, menepuk punggung putrinya pelan. Tenang, tenang. Papa di sini. Kita keluar bareng-bareng ya. Papa janji.
Mereka berdiri, melangkah bersama menyusuri lorong, tapi seperti yang Dinda bilang, setiap belokan hanya membawa mereka kembali ke titik awal. Cermin retak yang sama, noda merah yang sama, bau lembab yang sama juga. Bapakku lelah, suara Dinda hampir tak terdengar, tubuhnya melemas dalam pelukan Pandika. Pandika menguatkan genggamannya, menatap lurus ke arah lorong yang gelap dan berliku. Jangan nyerah, pasti ada jalan keluar ya nak. Di kejauhan, suara langkah mendekat lebih banyak dan semakin cepat. Pandika menatap mata merah yang makin menyala dari kegelapan. Kita harus bergerak sekarang, Dinda. Pegang tangan papa ya. Dinda mengangguk pelan, menggenggam erat tangan ayahnya. Mereka melangkah ke depan, menantang lorong yang terus berubah. Di warung utama, Buati akhirnya memberanikan diri masuk kembali. Rio masih bergelayut di lengannya. Ia enggan turun. Mbak Mina, panggil Buati pelan, suaranya bergema. Mbak Mina berdiri di tempat yang sama, masih mengelap meja dengan gerakan mekanis. Kain usang meninggalkan bekas air, tapi meja itu tetap basah. Ada apa, Bu? Tanya Mbak Mina menoleh ke arah Buati yang berdiri cemas. Suami sama anak saya, mereka belum keluar dari toilet udah lama banget, jawab Buati dengan suara gemetar. Mbak Mina berhenti mengelap, senyumnya melebar, tapi matanya tetap kosong. Mungkin mereka sedang jalan-jalan. Jalan-jalan? Ya, itu lorong waktu, jawab Mbak Mina pelan, matanya tajam menatap Buati. Kadang orang bisa nyasar, kadang tidak pernah bisa kembali. Buati mundur satu langkah, nafasnya memburu. Maksud ibu apa? Mbak Mina menghela nafas berat. Warung ini sudah lama, puluhan tahun melayani tamu, banyak yang datang, tapi yang pergi tidak semuanya. Ia mengangkat bahu, wajahnya berubah dingin. Lorong itu suka main-main dengan yang masih muda. Bapaknya mungkin bisa keluar, tapi anaknya, Buati menatapnya dengan mata melotot. Dinda, kenapa Dinda? Mbak Mina tersenyum sinis, suaranya seperti gesekan kaca. Gadis muda itu makanan favorit lorong. Energinya masih segar, jiwanya kuat. Lorong butuh itu untuk tetap hidup. Darah Buati seketika membeku. Ibu gila, anak saya bukan makanan. Tawa keluar dari mulut Mbak Mina, dingin dan mengerikan. Kamu pikir ini warung biasa? Kamu pikir makanan itu datangnya dari mana? Buati teringat mie dan juga tempe yang mereka santap. Rasanya memang aneh tapi nikmat. Ada rasa familiar tapi tak bisa diidentifikasi. Daging di dalam mie itu dari pengunjung terakhir, keluarga dari Jakarta. Ayahnya gemuk, dagingnya empuk. Buati mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Rio menangis keras, menutup telinga dengan kedua tangan. Ibu bercanda, ibu bercanda kan? Buati berteriak, nafasnya tersengal, matanya berlinang. Mbak Mina tersenyum getir, tapi matanya berubah pekat, hitam seperti lubang tanpa dasar. Kenapa harus bercanda? Ibu sudah makan, sudah kenyang. Tapi sekarang giliran ibu yang matanya menatap tajam ke arah Buati yang melengkapi menu. Buati menggenggam Rio erat, tubuhnya gemetar ketakutan. Tanpa pikir panjang, dia berlari ke arah lorong gelap yang seakan menelan cahaya. Andika, Dinda, Jeriti menggema penuh putus asa. Ia masuk ke lorong yang sama yang dilalui oleh suami dan putrinya, tapi begitu pintu tertutup, langkahnya terhenti. Rio turun dari gendongannya, berdiri di samping Buati dengan mata melebar. Mah, ini di mana? Mereka berada di ruang melingkar yang luas. Dindingnya dari batu hitam. Di tengah ruangan ada meja bundar dengan kursi-kursi kayu. Di atas meja tersusun piring-piring kosong dan gelas-gelas yang berisi cairan merah. Mama, Papa, suara Dinda bergema dari satu arah. Buati dan Rio berlari mengikuti suara, tapi ruangan itu seolah berputar. Setiap langkah membawa mereka kembali ke meja bundar.
Rio, pegang tangan Mama Ratrat, bisik Bu Wati sambil menatap ke arah lorong gelap di hadapannya. Rio mengangguk, matanya membesar karena takut tangannya yang kecil mencengkram kuat lengan ibunya. Mereka mencoba lagi, kali ini dengan mata tertutup. Bu Wati mengandalkan pendengaran, mengikuti suara panggilan Pak Andika yang semakin jelas. Wati, Rio, kalian di mana? Suara Pak Andika menggema dari kejauhan. Bu Wati berhenti sejenak, matanya mencari arah datangnya suara. Kami di sini, teriaknya sekencang mungkin, suaranya pecah oleh emosi. Lorong bergetar ringan, seperti mendengar nama yang tidak disukai. Cahaya samar yang tadi mengikuti mereka mulai meredup. Mama, itu suara Papa kan? Rio bertanya dengan harapan di matanya. Ya sayang, kita hampir sampai. Bu Wati menarik nafas lalu berlari, mengabaikan lorong yang perlahan berubah. Dindingnya mulai berdenyut seperti hidup. Dari ujung lorong, sosok Pak Andika dan juga Dinda muncul. Wajah mereka penuh keringat, matanya liar mencari. Wati, ia berlari, memeluk istri dan juga anaknya. Kupikir aku akan kehilangan kalian. Kita belum aman, Bu Wati membisik. Papa, gimana caranya keluar? Tanya Rio sambil terisak. Papa juga nggak tahu, tapi kita harus tetap bersama-sama. Ayo, kita harus cepat. Bu Wati menceritakan percakapannya dengan Mbak Mina. Dia bilang lorong ini butuh Dinda. Pak Andika memeluk putrinya lebih erat. Gak bakalan Papa kasih. Tiba-tiba dinding ruangan bergetar. Debu berjatuhan dari langit-langit. Suara langkah kaki bergema dari segala arah, pelan tapi mendekat. Mereka datang, bisik Dinda. Dari bayangan dinding, sosok-sosok pucat mulai muncul. Pakaian rumahan lusuh, wajah kosong, mata hitam pekat. Mereka berjalan pelan tanpa suara. Lari, teriak Pak Andika. Keluarga itu berlari bersama. Tangan mereka saling menggenggam. Rio menangis ketakutan, tapi kakinya terus melangkah mengikuti sang ayah. Dinda sesekali menoleh ke belakang, melihat sosok-sosok itu semakin mendekat. Pak, ada pintu Pak. Dinda menunjuk ke arah satu celah cahaya. Mereka berlari lebih cepat. Pintu itu semakin jelas. Cahaya kuning merembes keluar. Pak Andika meraih gagang pintu, memutar dan mendorong dengan seluruh tenaga. Pintu akhirnya terbuka. Mereka terjatuh ke depan. Nafas mereka tersengal, tubuh gemetar perlahan. Bu Wati mengangkat kepala. Mereka berada di depan warung lagi. Tidak, bisik Bu Wati. Langkahnya terhenti, matanya membelalak, tubuhnya menggigil. Gak mungkin. Pak Andika mengikuti arah pandang istrinya dan membeku. Mbak Mina berdiri di ambang pintu, tersenyum lebar. Selamat datang kembali. Mau pesan apa? Di belakangnya, sosok-sosok pucat berbaris rapi. Mata hitam mereka menatap keluarga itu dengan lapar. Jam dinding berdetak mundur. Waktunya makan malam yang sesungguhnya, kata Mbak Mina sambil menjilati bibir. Kita nggak akan milih siapapun. Dinda berteriak dalam kegelapan. Suaranya bergema memantul di dinding kayu yang berderak. Dengar nggak? Hening sesaat, lalu terdengar tawa rendah serak seperti gesekan kertas amplas. Anak ini masih naif. Suara Mbak Mina bergema dari langit-langit lorong seperti desis angin di liang kubur. Tapi tubuh ayahmu sudah mulai dingin. Bu Wati meraba wajah suaminya dalam gelap. Kulit Pak Andika terasa seperti es. Nafasnya dangkal nyaris tak terdengar. Mas, jawab dong Mas. Pak Andika membuka mata pelan. Pupilnya membesar seperti mencoba menangkap cahaya yang tak ada. Wati, Aku nggak bisa. Jangan ngomong gitu Mas. Bu Wati mencengkram ke meja suaminya. Air mata membasahi pipinya. Rio masih butuh ayahnya. Rio mengusap matanya yang sembab. Bapak jangan tidur. Tiba-tiba saja satu lilin menyala sendiri di atas meja. Api kecil menari-nari menyinari wajah Mbak Mina yang berdiri tepat di seberang mereka. Kerutan di wajahnya semakin dalam. Mata hitamnya berkilat. Waktu terus berjalan. Semakin lama kalian menunda, semakin banyak yang akan diambil. Dinda bangkit, dia mengangkat kursi kayu. Kita hancurkan aja tempat sialan ini. Kursi itu ia ayunkan ke arah cermin yang sudah retak. Prang! Pecahan kaca berhamburan, tapi dinding di belakangnya tetap utuh. Bahkan cermin itu perlahan pulih sendiri, retakan-retakannya menyatu kembali.
Bamina tersenyum di ujung lorong, berdiri dengan tubuh bongkok, senyum di wajah keriputnya makin melebar. Tempat ini lebih tua dari kalian semua dan lebih lapar. Buati menatap sosok-sosok pujat yang masih mengitari mereka. Wajah mereka kosong, tapi mata mereka bergerak, mengikuti setiap gerakan keluarganya. Mereka dulu juga kayak kita. Keluarga Endarto. Tahun 1987, mereka nyasar waktu hujan deras. Bamina menunjuk seorang pria parubaya yang ada di sudut. Si ayah yang dipilih. Jadi keriputnya kemudian beralih kepada seorang wanita muda. Keluarga Santoso, tahun 1995. Si kakak yang dikorbankan. Dan yang terbaru, ia kemudian menunjuk remaja laki-laki dengan seragam SMA lusuh. Keluarga Wijaya tahun 2019. Si anak sulung. Rio bersembunyi di balik punggung ibunya. Ma, Rio takut, Ma. Tapi kadang ada yang memilih mengorbankan diri sendiri. Mereka yang paling mulia atau paling bodoh. Pandika terbatuk pelan. Darah segar menetes dari sudut bibirnya. Aku saja yang pergi. Enggak, Dinda menjerit. Papa gak boleh ngomong gitu. Papa udah tua, Din. Rio sama kamu masih panjang perjalanannya. Pandika mencoba duduk, tapi tubuhnya gemetar. Wati, jaga anak-anak ya. Buati menggeleng keras. Kita semua akan pulang, titik. Lilin di meja berkedip. Api kecil itu membesar lalu mengecil lagi seolah bernafas. Bayangan di dinding menari-nari membentuk siluet orang-orang yang berdiri berlutut lalu tumbang. Ritual sudah dimulai, bisik Mbak Mina. Darah yang mengalir akan menentukan siapa yang bertahan. Lantai kayu di bawah kaki Pandika mulai basah, bukan air, tapi sesuatu yang lebih kental, lebih gelap. Bu anyir menguar memenuhi ruangan. Rio menangis keras. Aku gak mau Bapak pergi. Dinda mencengkram pisau kecil yang tergeletak di meja. Kalau emang Mbah mau darah, ambil aja darah aku. Dia menggores lengannya sendiri. Darah segar menetes ke lantai. Ini udah cukup. Sosok-sosok pucat itu seketika terdiam. Mata mereka tertuju pada tetesan darah Dinda. Ekspresi kosong di wajah mereka berubah seperti lapar, seperti haus. Anak yang berani. Tapi darah hidup yang dibutuhkan bukan hanya tetesan. Maksudnya apa? Buati menatap Bamina dengan mata melebar, nafas yang memburu. Bamina menyeringai, giginya yang hitam dan ompong tampak menakutkan dalam cahaya remang-remang lorong. Di tempat ini, keluar itu bukan cuma soal menemukan jalan. Dia melangkah pelan, suaranya seperti gesekan logam tua. Seseorang harus tinggal, satu jiwa untuk menggantikan yang dibawa pergi. Buati mundur setapak, tubuhnya gemetar. Gila. Nyawa satu untuk nyawa yang lain. Bamina membentangkan tangannya ke arah lorong yang mulai menyala merah. Itulah harga yang harus dibayar jika ingin pintu itu terbuka. Dinda memeluk Rio yang mulai menangis lagi. Ma, jangan sampai kita kejebak di sini. Aku takut. Buati menatap satu persatu anggota keluarganya. Waktu seolah berhenti, hanya detak jantung yang tersisa, keras, cepat, dan memilukan. Buati berdiri, merentangkan tangan melindungi keluarganya. Kalau begitu ambil saja aku. Aku yang paling tua di antara mereka. Ma, jangan. Rio menarik lengan ibunya. Mama udah ngelahirin kalian semua. Udah ngerawat kalian. Sekarang biar Mama yang melindungi kalian. Buati tersenyum meski air mata mengalir. Kalian masih bisa hidup bahagia kok. Pak Andika menggeleng. Enggak, biar aku aja. Jangan, Papa sakit. Rio butuh Papa sembuh. Buati mencium kening anaknya. Mama sayang kalian semua. Sosok-sosok pucat lainnya mulai bergerak maju, mengepung keluarga itu. Langkah mereka pelan tapi pasti. Buati memandangi suami dan anak-anaknya penuh harap, penuh takut. Dinda memegangi tangan Rio erat dan Andika meski tubuhnya lemah. Ia mencoba berdiri tegak. Lalu Pandika menarik nafas dalam-dalam, menatap Bamina dengan mata berkaca-kaca.
Kalau memang itu satu-satunya cara. Suaranya lirih tapi mantap, ia tersenyum tipis ke arah keluarganya. Biar aku yang tinggal. Suara Pandika memecah keheningan, tubuhnya bergetar menahan dingin, matanya menatap setiap wajah keluarganya, jari-jarinya meremas tepi meja kayu sampai buku-buku tangannya memutih. Buati menggeleng keras, air matanya sudah mengalir sejak tadi. Jangan mas, jangan bilang gitu. Pak, kita kan bisa cari cara lain. Dinda menarik lengan ayahnya, suaranya pecah. Kita semua bisa keluar. Rio memeluk kaki ibunya. Tubuh kecilnya gemetar, matanya menatap sang ayah dengan tatapan tak mengerti. Tapi ia merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Pandika berdiri dengan susah payah, kakinya oleng. Tapi ia menolak uluran tangan Dinda. Gak ada jalan lain. Mereka sudah bilang seperti itu. Kalian masih muda. Kalian harus tetap hidup. Mbak Mina melangkah pelan dari balik bayangan, tangannya terbuka, memperlihatkan kunci berkarat yang tak muncul dari mana. Pintu akan terbuka, tapi hanya untuk yang pulang. Buati meraih tangan suaminya. Kulit Pandika dingin seperti es. Mas, Pandika menyentuh pipi istrinya. Jari-jarinya menelusuri garis air mata. Kamu jaga anak-anak ya. Dia menunduk, mencium kening Dinda. Gadis itu menahan napas, berusaha tidak menangis. Pandika berlutut di depan Rio dan Dinda, memegangi wajah mereka dengan lembut. Jangan nakal ya, bisiknya. Suaranya bergetar namun penuh kasih. Air mata mengalir di pipi Dinda. Bapak, kita pulang. Pandika mencium kening anaknya satu persatu. Papa gak pergi. Papa cuma tinggal di tempat yang beda. Tapi cinta Papa akan selalu ikut kalian kemanapun. Buati sudah tak sanggup bicara. Jaga mereka ya, Ma, ucap Pandika. Lalu ia mengangkat Rio dan memeluknya erat. Anak laki-laki itu langsung memeluk leher ayahnya. Mbak Mina bertepuk tangan sekali. Suara tepukan itu bergema ke seluruh ruangan. Dinding-dinding kayu berderit dan pintu kecil di belakang dapur terbuka sendiri. Jalan setapak berlumut terlihat di balik ambang pintu. Kabut tipis mengalir masuk, membasahi lantai kayu. Lewat situ. Jangan menoleh. Jangan panggil namanya. Buati menatap suaminya. Matanya bengkak, hidungnya merah. Nanti kita ketemu lagi kan, Mas? Pandika tersenyum. Pasti. Kebohongan itu terasa pahit di lidahnya. Dinda menggandeng Rio, menariknya menuju pintu. Kakinya berat seolah lantai menariknya ke bawah. Buati berjalan paling akhir. Di ambang pintu ia menoleh sebentar. Pandika melambai, senyumannya hampir hilang. Pulanglah. Pintu itu tertutup dengan suara gemeretak pelan. Jalan setapak itu licin dan sempit. Kabut semakin tebal memaksa mereka berjalan dengan hati-hati. Dinda menuntun Rio, sementara Buati berjalan di belakang dengan langkah gontai. Rio menoleh ke arah ibunya. Mah, Papa nanti nyusul kan? Buati tak menjawab. Ia terus berjalan, matanya kosong menatap ke depan. Setelah berjalan entah berapa lama, mereka pun melihat mobil mereka di antara pepohonan. Kuncinya masih tergantung. Mobil kita, Dinda berlari kecil. Itu mobil kita. Buati duduk di kursi supir, tangannya gemetar saat memasukkan kunci. Mesin menyala dengan bunyi mendesis. Tidak ada yang bicara. Saat mobil melaju pelan keluar dari hutan melalui kaca spion, Dinda melihat warung itu berdiri sendiri di kejauhan. Kemudian seperti ditelan kabut, bangunan itu memudar, atapnya lenyap, dindingnya hilang, sampai yang tersisa hanyalah kegelapan. Matahari pagi menyinari jalan raya. Suara klakson truk dan motor kembali terdengar. Mereka tiba di Solo dengan mata sembab dan baju yang kusut. Buati menghentikan mobil di depan rumah kakaknya. Jam tangannya menunjukkan pukul 1:20 dini hari, sama seperti terakhir kali di warung. Berapa hari kita di jalan? Tanya Dinda pelan. Buati melirik jam yang ada di dashboard. Tanggalnya masih sama. Rio menggeliat di bangku belakang. Papa mana, Ma? Tidak dia menjawab. Kakak Buati pun langsung menghampiri, membantu memegangi Rio yang tertidur di kursi belakang. Wati, kamu kenapa? Mana Mas Andika? Kok baju kalian kotor semua sih? Kalian tuh habis dari mana? Buati memeluk kakaknya erat seolah takut terlepas. Dia nggak pulang, Kak. Dia udah nyelamatin kita. Dia tinggal di sana. Di mana? Siapa yang tinggal, Wati? Keesokan harinya,
Di warung kopi kecil dekat rumah, Buati menceritakan kejadian itu pada pemilik warung. Bapak tua itu mendengar sambil menyeruput kopi. Warung kecil di tengah hutan, tanyanya. Buati mengangguk. Apa nama warungnya? Warung makan Mbah Mina, jawab Dinda. Wajah si bapak berubah pucat, cangkir kopinya hampir terjatuh. Warung makan Mbah Mina itu sudah kebakaran, Dok. Tahun 80-an. Dulu katanya itu tempat orang pesugihan. Sejak itu sering ada cerita pemudik yang hilang atau nyasar, atau katanya terjebak di tempat yang aneh. Warung itu tidak selalu muncul, tapi kalau muncul biasanya malam hari, ketika orang ada yang kepepet. Buati menelan ludah. Berarti suami saya? Wallahualam, Bu. Tapi yang jelas, mereka yang sudah masuk ke warung itu jarang yang bisa keluar lengkap. Di sore harinya, saat mereka hendak berangkat ke rumah saudara, Dinda membuka tas kecil Rio untuk mengecek mainan. Tangannya menyentuh sesuatu yang hangat. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengeluarkan semangkuk mie dalam wadah kayu, masih mengepul. Aromanya gurih, sangat akrab mie yang sama yang mereka makan di warung itu. Dan di bawah mangkuk itu, selai kain lusuh sobekan dari kemeja kotak-kotak milik Pak Andika. Dinda menahan napas. "Ma." Buati melihat kain itu, perlahan ia duduk di lantai. Tangannya menyentuh sobekan kemeja itu, jari-jarinya menelusur setiap serat kain. Rio menarik nafas pelan. "Papa masih di sana ya?" Buati menutup mata, air matanya menetes. "Ya sayang, Papa masih di sana." Dinda memeluk adiknya. "Papa jagain kita dari sana." Dinda memeluk Rio semakin erat. "Tapi Rio kangen Papa." Rio menatap mata kakaknya, bibirnya mengerucut. Mereka duduk bersama di lantai, menatap mangkuk mie yang masih mengepul. Aroma itu membawa ingatan wajah Pak Andika yang tersenyum. Suaranya mengucapkan selamat tinggal, lambaian tangan yang terakhir. Buati mengangkat mangkuk mie. "Kita makan bareng-bareng. Biar Bapak nggak makan sendirian." Mereka makan dalam hening. Setiap suapan terasa berat, tapi mereka habiskan semuanya. Setelah selesai, mangkuk itu perlahan memudar. Yang tersisa hanya sobekan kemeja itu. Buati melipatnya rapi dan memasukkannya ke dalam dompet. Malam itu, saat mereka duduk di teras rumah, dalam keningan setelah semua yang terjadi, Buati memeluk Rio dan menggenggam tangan Dinda. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, namun penuh makna. "Papa kalian bukan hanya menyelamatkan kita, tapi dia mengajarkan kita arti cinta yang sebenarnya. Cinta itu kadang-kadang bukan soal kata-kata, tapi pengorbanan." Ia menatap keduanya bergantian, matanya masih sembab. "Hidup ini memang gak selalu adil, tapi kadang kita kehilangan orang yang paling kita sayang. Tapi selama kita masih ingat, selama kita menjalani hidup dengan kebaikan, pengorbanan ayah gak akan pernah sia-sia." Lalu ia memeluk mereka erat. Lalu mereka memandangi langit malam dari balik jendela. Suaranya pelan namun dalam. "Papa gak hilang. Papa hidup di hati kami selamanya." Di luar jendela, angin bertiup pelan, daun-daun berguguran. Sesekali terdengar suara seperti bisikan. Mungkin angin, mungkin juga itu adalah suara Pak Andika yang masih menjaga mereka dari kejauhan. Warung itu mungkin sudah tidak ada, tapi bagian dari Pak Andika masih tertinggal di dalamnya. Dan sebagian dari mereka juga ikut tertinggal di sana bersama kenangan terakhir seorang ayah yang memilih berkorban demi keluarganya. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung makan Bomina. Serem banget ya ada warung makan kayak begini ya teman-teman ya. Jadi itu udah makan korban banyak tuh yang masuk ke situ nggak bisa keluar semua. Dan memang dalam perjalanan malam terutama juga saya sering tuh ya kayak gitu teman-teman, kalau apa namanya malam kita melintasi daerah yang sepi terus hutan ya mungkin kanan kiri, memang ada aja tuh godaan kayak entah itu lapar terus ingin buang air kecil ya. Di situ memang kalau saya pribadi saya sangat menghindari warung-warung yang kecil, maksudnya kecil tapi di tempat yang terpencil gitu, bukan berarti nggak mau di warung kecil. Kalau warung kecil terus di perkotaan nggak masalah, tapi ini masalahnya di tengah hutan tiba-tiba ada warung tuh, aduh kayaknya nggak banget ya kalau saya pribadi ya tuh. Apalagi kalau sampai bawa anak kecil seperti keluarganya Buati ini. Dan itu asli deh serem banget itu warung kayak begitu. Tapi yang memang saya sesalkan juga Buati ini nih,
Ketika dia sudah berhasil keluar bersama kedua anaknya, paling tidak ketika sampai di tempat yang ramai atau di perkotaan, atau oke udah sudah sampai rumah kakaknya, minta bantuan dong, cari lagi, balik lagi ke sana untuk mencari Pak Andika. Jadi nggak menyerah begitu saja. Itu sih yang saya sesalkan ya. Dan di endingnya juga sama tuh. Malah dia makan lagi mie-nya. Aduh, kalau mie-nya beracun atau gimana kan ngeri juga. Malah dia makan bareng-bareng sama anaknya dengan maksud mengenang Pak Andika. Kan ngeri banget ya, untungnya nggak kenapa-napa. Ya overall kisahnya bagus ya. Bagaimana di sini horornya dapat banget kalau menurut saya dan segala misterinya dapat. Terima kasih Vilandita atas kisahnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.